Sumatera. Eh, saya secara pribadi nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya, karena bagi saya ini adalah penghargaan yang luar biasa dari pekerja migran Indonesia yang menurut saya tidak semua orang mampu melakukannya. Kita mampu menyisihkan sedikit rezeki kita untuk Sumatera itu sungguh luar biasa. Dalam jangka waktu 1 minggu kita bisa mengumpulkan uang sebesar 100 juta. Notabene kita itu siapa? Notabene kita itu siapa? Tapi kita mampu memberikan bantuan untuk Sumatera 100 juta. Itu besar loh kawan-kawan. Ya mungkin kita tidak mampu seperti orang-orang tertentu, tapi kita sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa. PMI, TKW, PMI, jika mau bergandeng tangan, setiap orang 10.000 rupiah aja. Setiap orang 10.000 rupiah aja. Kita mampu membantu satu wilayah di Sumatera. Yang penting kan kita gandengan tangan. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak sampai jutaan. 10.000, tapi semua orang bergerak di dalamnya. Kalian semua yang ada di sini saat ini, yang sudah menunggu live saya dari tadi, dan tentunya saya sangat berbahagia sekali bisa bersama kalian semua. Terima kasih teman-teman. Tentunya kesedihan untuk Indonesia masih berlanjut ya teman-teman ya. Tetapi kita harus memiliki semangat yang tetap mengais rezeki di negeri orang. Mungkin kita tidak sehebat orang-orang di luar sana bisa membantu memberikan bantuan sampai puluhan juta, sampai miliaran, bahkan sampai triliunan. Tetapi untuk bantuan Sibolga yang Sumatera ya, saya tidak bisa menyebut Sibolga saja karena tidak adil ya, padahal yang membutuhkan kan semuanya. Jadi kita secara umum pekerja migran Indonesia, saya tidak mengatakan hanya Hong Kong saja karena kebetulan ada dari Taiwan, Malaysia, Singapura, menyisihkan sedikit rezekinya, Korea, Jepang juga untuk Sumatera. Padahal mereka tidak tinggal di Sumatera, bahkan sungguh jauh dari Sumatera. Tetapi teman-teman punya rasa empati, simpati yang sungguh luar biasa. Dan bantuannya sudah mungkin hari ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika memang bantuan ini terus mengalir dari teman-teman, kemungkinan besar tim saya juga masih belum bisa pulang ke kampung halaman mereka. Mereka tetap akan menunggu tugas dari kita, para pekerja migran. Dan tentunya kita merasa sedikit bangga ya, karena walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita bukan pejabat, tapi kita mampu melakukan memakai bendera pekerja migran atau yang lebih terkenal disebut nama TKW. Jadi TKW kita, TKL kita bisa membantu Sumatera. Itu adalah bentuk yang sungguh luar biasa atas nama TKW dan TKL yang diubah namanya menjadi PMI. Karena saat saya memberi nama PMI, mereka mengira bahwa kita adalah Palang Merah Indonesia. Padahal kita pekerja migran Indonesia. Kenapa saya selalu embel-embeli dengan TKW? Karena PMI ini masih sangat sedikit sekali yang paham, terutamanya yang ada di kampung-kampung itu. Jadi kita harus menjelaskan lebih detail lagi. Dan saya ingin mengawali di pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Secara hati kita, secara warna baju saya yang merah menyala, semangat tentunya untuk Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan, Miss Yuni, saya ingin memberikan bantuan ke Sumatera. Miss Yuni, banyak, saya ingin memberikan bantuan pada Sumatera. Bukan berapa banyak yang kalian berikan, tetapi saat kalian ada sedikit hati menoleh ke Indonesia, ini sesuatu penghargaan yang sungguh luar biasa. Bagi saya secara pribadi ya, karena saya kan orang biasa, kita kita bukan siapa-siapa. Kita tak mampu berbicara karena begitu banyak juga orang yang merendahkan profesi kita sebagai pekerja migran. Tetapi saya tidak peduli dengan mereka. Saya ingin membuktikan bahwa pekerja migran juga bisa melakukan semuanya dengan baik. Eh, para pejabat memberikan bantuan bukan dari mereka sendiri. Para pejabat menggelontorkan bantuan-bantuan ke Sumatera. Para pejabat sekalian lihat dengan label-label mereka.
seperti KP2MI ya. Mereka bantuan dari KP2MI. Tapi kan pakai dana rakyat juga ya. Pakai dana rakyat juga kan. Bantuan-bantuan itu kan semuanya dari dana-dana rakyat kan. Seharusnya dari rakyat untuk rakyat. Tetapi kalau kita dari TKW untuk masyarakat Sumatera itu sungguh luar biasa ya. Karena kita TKW ya, kita tidak merepotkan, bahkan kita tidak meminta sumbangan dari siapapun. Jadi kita tidak meminta bantuan dari siapapun. Itu jerih payah kita sendiri, dari air mata kita sendiri, dari tangisan kita sendiri. Bangga loh, walaupun hanya bisa membantu 100.000 atau 50.000 rupiah. Bangga loh, bener. Itu ada aura-aura tersendiri bagi saya secara pribadi. Karena kita nggak ngambil uang dari masyarakat, kita nggak ngambil uang dari siapapun. Itu pure dari dompet kita. Beda loh ya, beda. Dan kita mengais rezeki itu di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tetapi untuk negeri sendiri. Ini yang harus sebenarnya diapresiasi ya. Kenapa? Karena kita nggak ada hubungannya nih. Kita bukan pejabat, tapi kita orang biasa yang memeras keringat, memeras air mata, bahkan memeras derita sendiri tidak diceritakan, tetapi kita mau menoleh sesaat untuk Sumatera. Eh, saya secara pribadi nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya, karena bagi saya ini adalah penghargaan yang luar biasa dari pekerja migran Indonesia yang menurut saya tidak semua orang mampu melakukannya. Kita mampu menyisihkan sedikit rezeki kita untuk Sumatera itu sungguh luar biasa dalam jangka waktu 1 minggu. Kita bisa mengumpulkan uang sebesar 100 juta. Notabene kita itu siapa? Notabene kita itu siapa? Tapi kita mampu memberikan bantuan untuk Sumatera 100 juta itu besar loh kawan-kawan. Ya mungkin kita tidak mampu seperti orang-orang tertentu, tapi kita sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa. PMI, TKW, PMI, jika mau bergandeng tangan, setiap orang 10.000 rupiah aja. Setiap orang 10.000 rupiah aja. Kita mampu membantu satu wilayah di Sumatera. Yang penting kan kita gandengan tangan. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak sampai jutaan. 10.000, tapi semua orang bergerak di dalamnya. Tetapi saya tahu itu tidak mudah untuk menggugah hati semua orang. Tapi kita sudah bekerja sama dengan BNN. Karena itu ya, kebaikan harus diupload. Kan pasti ada yang nanya, kemana, di mana, bantuannya di mana? Kita sudah menemuin siapa ya kemarin itu ya? Duh, lupa aku namanya. Dari BNN ya. Karena kita nggak ada jalur nih. TKW jalurnya ke siapa? Kan nggak ada. Emangnya kamu dilirik sama KP2MI, diajak barengan. Ayo kita membantu Sumatera, kan nggak juga. KP2MI nggak mungkin lirik kita. Ya kita harus cari lubang-lubang sendiri kemana kita harus menyalurkan. Iya kan? Jadi nggak bisa kita kita itu karena kita nggak diajak. Coba deh KP2MI atau siapa menggandeng PMI, saya rasa sungguh luar biasa. Tapi kita nggak diajak gitu loh. Kita dijauhi. Ya kita cari jalur sendiri dong. Sekelas TKW, siapa sih yang mau ngelirik? Tapi ini kepala ya, kepala BNN Sumatera, kepala BNN Sumatera. Aduh, jenenge sapa aku lali ya. Nanti tak upload. Kepala BNN Sumatera. Itu sungguh luar biasa mau menganggap kita. Kita diapresiasi, kita bawa bendera Pejuang Setia Indonesia. Kebayang nggak sih nama yayasan saya adalah Pejuang Setia Indonesia. Walaupun kita tidak ada di Indonesia, takutnya bantuan kita dikorupsi. Enggak. Tim saya sendiri yang turun. Tim saya sendiri yang turun dari Jawa Timur terbang ke Sumatera untuk menyalurkan bantuan dari TKW. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita nggak ngasih ke mereka. Kita datang. Jadi nggak ada. Saya tahu kita saling curiga satu sama lain, takutnya nanti nggak nyampe ke tujuan. Nggak. Kita ada tim kita yang dari Jawa Timur terbang ke Sumatera. Demi apa coba? Demi menyumbangkan saluran itu agar tepat sasaran.
Tidak dimanfaatkan. Nomor rekeningnya kayaknya ada di profil saya. Kalian bisa lihat profil saya. Saya hanya ingin bilang bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Kalaupun kita dipandang sebelah mata, saya ingin kehadiran PMI atau TKW itu ada di sana. Bukan hanya pejabat-pejabat aja yang punya banner-banner itu enggak. Enggak, bukan hanya pejabat kita TKW, kita bergerak satu. Enggak cuman pejabat bisa foto bannernya gitu dari kementerian apa enggak. TKW juga bisa. TKW juga bisa. Ya, tentunya nominalnya nggak bisa sampai MM-an ya, nggak sampai triliunan ya. Tetapi pastinya sudah bergerak. Pastinya sudah bergerak. Jadi saya sudah digandeng, digandeng sama kepalanya BNN langsung dari Sumatera Utara. Ya, kita nggak tahu karena kita nggak diajak gitu loh. Uh, Pemerintah mana yang mau ngajak TKW? Sadar diri, sadar posisi, mundur secara teratur, atur strategi, mencari jalan sendiri. Tidak kita kalau tidak dihargai di salah satu instansi, kita pindah ke instansi lain. Kita ngatur strategi ke instansi lain. TKW nggak serendah itu, kawan. TKW nggak serendah itu. Makanya kita nggak diakui di satu tempat, kita pindah tempat. Yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan TKW. Kenapa? Oh, nggak dihargai di satu tempat, masa masih nongkrong di situ? Kan ya nggak dong. Pindah. Kalau kita tidak diajak pindah, cari tempat yang bisa menghargai TKW. Sedih, tentunya sedih. Tapi mau gimana? Saya tidak ingin berlarut-larut sedih. Kalau di salah satu kementerian kita tidak diakui, walaupun kita adalah TKW, pindah jalur. Kemana yang bisa? Karena kita nggak minta. Kita sebagai TKW nggak minta belas kasihan pada siapapun. Kita mau nyumbang kok. Jadi saya nggak mau dong menjilat sana sini demi mencari ketenaran secara pribadi. Tidak. Saat saya tidak diakui oleh salah satu dan saya ambil jalur lain. Tapi kan jalurnya nggak ada hubungannya dengan TKW, Miss. Kenapa? Untuk menyumbang saja kenapa harus lewat jalur TKW? Oh, kamu di bagian TKW nggak dihargai? Hah? Oh, kamu nggak diajak? Nggak diundang? Hah? Sadar dong. Dari Langkat belum ada sumbangan, Miss, bantuan, Miss. Nanti saya infokan ya, teman-teman ya. Karena bukan saya sendiri yang terjun ke lapangan. Tim saya. Jadi butuh panduan dari kalian semua jika kalian izinkan. Jadi sekali lagi kita tidak melalui banner-banner pemerintah kita sendiri mencari jalur langsung ke Sumatera Utara. Ya, jangan nyepelein TKW. Kalau TKW sudah bergerak itu lincah pokoknya. Jadi tidak melalui jalur untuk pekerja migran Indonesia menyalurkan bantuannya. Ya gak diregani rek, megur 100 juta siapa sih pegawai mana yang mau mau ngereken TKW itu kecuali kepala BNN Sumatera Utara. Gak ada, jangan ngaret. Siapa? Siapa yang mau menerima bantuan kalian yang cuma 100 juta aja? Ih, gitu aja udah keluar-keluar. Pak, 100 juta itu bagi kami sudah besar dan sungguh luar biasa. Ya, saya ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa TKW itu tidak hanya eh, penyumbang devisa negara, tetapi TKW, PMI, TKL, itu kami bisa meringankan beban saudara kita yang ada dalam bencana. Mungkin tidak banyak, Pak, tapi ini akan terus mengalir untuk Sumatera. Tidak banyak, saya berkata bahwa tidak banyak yang bisa kami berikan. Kami saat ini di Hong Kong sedang mengalami duka yang sungguh luar biasa. Tetapi mata kami masih melihat Sumatera. Jadi buat orang-orang di luar sana jangan bandingkan apa yang kami lakukan dengan para pejabat, para artis yang di luar sana. Mungkin tidak sebanding, bahkan tidak sekuku hitam kalian yang kalian potong itu. Tidak sebanding. Tetapi kami ingin membuktikan bahwa TKW bukan hanya penyumbang devisa negara nomor dua, tetapi TKW juga berusaha. TKW juga berusaha meringankan beban uh, masyarakat yang ada di Sumatera Utara.
Kami adalah TKI, bukan TNI. Kami TKW, bukan PMI. Tetapi kami hanya menyisihkan sedikit rezeki untuk Sumatera. Dihargai atau tidak, diapresiasi atau tidak, kami akan tetap melakukan. Karena mungkin Anda, para pejabat, para artis itu nyumbangnya yang ada di satu daerah, dan kemungkinan besar kami tidak sehebat kalian, tapi kami hanya ingin mengatakan bahwa kami hadir untuk negara kita juga. Miss telepon Pak Purbaya, ini ngarang ya, telepon Pak Purbaya, mereka swampluk tenan kok. Halo, Oh, eh, iya sayang. selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Iya Mbak. Miss, maaf ganggu mau komplain di TikTok suaranya beresak, Miss. Suaranya gresek-gresek. Oh ya? Maaf ya, Miss ya. Oh TikTok, TikTok kok gresek-gresek kemana? Oh karena handphonenya mungkin tak ini. Sudah jelas sekarang. Ya, Miss ya. Mungkin handsetmu mungkin, Miss, jelas kok, aman di TikTok kok. Aman tuh. Oh, iya Kak, aku nggak pakai headset apa-apa, suaranya agak ini. Berarti HP-mu Aku beli baru lagi, dong. HP-nya baru, beli baru. Oke, terima kasih sayang. I love you. Yuk. Halo. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Langkat Sumut, Miss, yang tadi mau komen di live Miss. Oh ya, siap-siap Ibu. Saya mau minta tolong, di sini belum ada bantuan, Miss. Langkat itu mana? Sebentar, saya nggak paham ya, izin ya. Langkat. Mm-mm. Heeh. Langkat tuh di Sumatera Utara, Miss. Di Sumatera Poso. Langkat. Langkat. Belum ada bantuan sama sekali? Bantuan dari partai-partai individu aja gitu, Miss. Cuman hanya sebagian cuman seadanya lah, Miss, gitu kan. Dan pemerintah nggak ada sama sekali, Miss. Dari pemerintah tidak ada sama sekali. Iya, Oke. Terus, saya mohon lah, Miss. Kami di sini gimana ya? Bantuan cuman ada telur rebus, roti sepotong gitu aja kan, Miss. Sedangkan anak-anak kami di sini kelaparan. Eh, alas untuk tidur juga tidak ada gitu. oh jadi, eh, iya, saya paham sih. Kalau bencana kan siap. Langkat ya, daerah Langkat ya. Iya, daerah kan, Miss. Nah, ini saya langsung, Miss, korbannya yang telepon, Miss. Oh, kamu korbannya langsung. Oke. Coba Iya, saya Miss. tanyakan dulu ya, karena kan saya tidak tahu tim saya bergerak kemana. Heeh. Saya akan mencoba Langkat. Oke. Nanti akan saya sampaikan ya, tapi saya nggak janji karena saya nggak turun sendiri. Siap, Miss. Ya, mudah-mudahan saya mohon bantuan, Miss lah. Eh, Mudah-mudahan bisa ada perwakilan Miss dari sana kemari. Saya sambut, Miss. Saya sambut pokoknya, Miss. oh, tapi mobil sudah bisa masuk ke sana nggak? Akses bisa? Sudah bisa, Miss. Saya sudah bisa. Akses sudah bisa. Bisa nggak Heeh. kirim alamatnya di mana, apa aja yang Iya, eh, Miss. yang bisa Akses. terjangkau biar admin kirim ke tim yang ada di sana. Cuman Miss Yuni nggak janji Oh, ya. Miss Yuni nggak berani iya, janji Miss. ya. Ha, 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 ha. Kan kita juga tidak tahu keadaan sebenarnya di sana seperti apa. Tapi ini bagus buat buat evaluasi tim saya karena Miss Yuni bantuannya nggak banyak. Itu semua dari PMI. Kita bukan pejabat. Jadi mohon Iya, Miss. mohon dimengerti juga ya. Iya, siap, Oke, Miss. terima kasih. Sebenarnya ya, bantuan itu cara menyeleksinya sangat mudah. Buka bilik aduan online. Buka bilik aduan online. Tempat mana yang sudah mendapatkan bantuan
dan tempat mana yang belum mendapatkan bantuan. Itu kayaknya lebih adil deh. Kan masyarakat sendiri yang melaporkan, tidak perlu melalui calo-calo atau pegawai-pegawai ketiga, kedua yang harus mereka yang nyeleksi. Jadi menerima bilik aduan online. Jadi tempat mana yang yang belum terjangkau ini, saya harap ini pemerintah juga melihat Langkat nih, ini masyarakatnya sendiri yang komplain loh ya. Saya nggak tahu Langkat itu di mana, saya nggak tahu. Tapi semoga Langkat dilirik secepatnya ya. Halo? Oh, dimatiin Bluetoothnya dulu. Waduh, sudah tahu ternyata. Gimana? Oke, Miss. Selamat pagi, sayang. Sehat selalu ya, Miss ya. Alhamdulillah masih sehat. Gimana? Miss, kan ada aku bilang ngomong gitu. Anak saya kan, kemarin kan BH saya, Miss. Dia kan kerja di rumah sakit Indonesia itu, Miss. Apa? Rumah sakit Rumah Zakat Indonesia. Kenapa? Terus dia tuh menghubungi ibu kalau ibu ada kumpulan atau apa, kalau misalnya teman-teman ibu mau berbagi ke bencana atau apa gitu, bisa collab sama rumah sakit, nanti kita kirimi apa itu brosur atau apa-apa itu nanti dikirimi dari rumah sakit, kita bisa koordinasi bu kayak gitu. Dan tadi kebetulan kan di sini sedang membahas masalah itu, jadi apa sampai tangan Kamis Juni aja sekalian atau minggu aku rencananya mau ke tempat ini dulu. Oke, siap. Alhamdulillah diangkat gitu loh. Siap. Nah, karena kita kan ke sana itu kita ada tim sendiri langsung dari PMI. Jadi kita kita udah nggak perlu collab dengan siapapun karena kita bawa bendera sendiri, Bu. Jadi benderanya itu sudah bendera TKW. Jadi kita ada tulisannya TKW. Kalau kita collab sama lain kan masih pakai bendera mereka juga. Jadi kita khusus benderanya TKW ini wes wes tidak bisa diganggu gugat ini. Karena ini TKW ini. Jadi kita memang benar-benar membawa bendera TKW, tidak ada embel-embelnya, ambal-ambalnya dari siapa memanfaatkan, bahkan dari pemerintah BNN sendiri menyebutnya adalah kita TKW. Jadi bukan dari pihak-pihak lain. Jadi 100 juta itu asli dari TKW gitu loh, Bu. Jadi saya nggak mau gabungin dengan yang lainnya. Benar nggak sih? Jadi kalau kalau kalian punya persatuan mau disumbangkan kemana itu kalian nggak ada masalah. Tapi saya hanya ingin membedakan bahwa itu kita TKW. Jadi saat ada yang memperdebatkan TKW ngapain aja? Oh ini loh TKW ini loh TKW hadir dengan bendera TKW sendiri. Benar nggak sih? Ya, ya. Jadi gimana? Ya ini nanti biar anakku kan lihat YouTube ini toh. Siap. Share dia, jadi dia biar tahu jawaban di sini kayak apa. Oke, siap. Iya, nanti. Siap. Siap, saya. Oke nih, mau tanya. Siap. Kan aku ada rencana tahun depan itu mau ke Hong Kong. Itu kira-kira syaratnya apa aja ya, Miss ya? Ya ada syarat, Bu. Yang penting ada uang, tiket pulang pergi, sama hotel dan penjamin. Itu aja ya, Miss ya? Iya, betul. Terima kasih ya, Miss ya. Siap, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih juga. Seperti yang saya katakan, kenapa saya menurunkan tim saya sendiri ke Sumatera? Karena memang benderanya bendera TKW. Jadi saya inginnya dikenalinya sebagai TKW. Kehadiran kita itu TKW, ya kan? Jadi kalau kalau kita masih gandengan dengan orang lain, kita akan bilang, oh itu masih dari ini, dari itu, campuran uang ini enggak. Kalau kita asli, Yayasan Pejuang Setia Indonesia asli dari TKW, uangnya TKW. Wes, nggak bisa diganggu gugat. Nggak ada yang ngasih kita. Kita sendiri, peres keringat sendiri. Halo? Halo? Pagi sayang. Yuni, Hai. saya mau berbagi cerita ya, Miss. Silakan. Aku miris loh, lihat teman-teman kita yang anak-anak baru itu loh, muda banget. Nukis, ngebreak. Mm-mm.
kayak kerja di Hong Kong itu kan gak gampang. Kerja di mana-mana itu kan gak gampang, loh, Miss. Mm-mm. Ya anak-anak sekarang gue teman-teman juga gampang banget notice, gampang nge-break. Malah ada yang temanku sendiri ini loh, Miss, ada yang di malam marahan sama majikan malah dilawan majikan nih. Maksudku, ayolah, semangatlah. Di Indonesia lagi banyak bencana kayak gini. Jangan sampai semangat kita patah terus kitanya nge-break, notice gitu loh. Jangan Siap. lihat profil kita yang di sosmed itu loh, Miss. Kalau minggu kan selfie, makan enak. Itu Mm-mm. kan cuma minggu doang. Mereka kan nggak tahu, nggak lihat kita. Senin sampai Sabtunya itu kayak jempalitannya kayak apa gitu loh. Siap, siap. Jadi jangan ini apa namanya, jangan pikirnya wah di Hong Kong kerja di Hong Kong 24 jam mainan HP baik. Ya situ pikirnya begitu. Siap. Kan situ lihatnya teman Sunday, cuman minggu saja. Dari Siap. minggu pagi ke minggu malam, tahunya kita live, kita makan enak, kita jalan-jalan. Dia kan nggak tahu kita dari Senin sampai Sabtu kayak gimana. Siap. Sing, lah ya, sing inilah, maksudnya jangan nambah-nambah lah. Ya sudah lah, maksudnya kalau kerja di Hongkong, ya sudah, ya sesing sama. Jangan sampai nge-break, jangan sampai notice. Majikan Hongkong, aku kira majikan semua di Hongkong ini sejahat-jahatnya itu nggak bakal mukul kita lah. Maksudnya Siap. taat peraturan lah. Mungkin iya ngomongnya kasar, iya, ya sudah. Kalau ya ngomongnya udah kasar, kalau ngomong satu kali kasar, menurutku dia juga nanti siang juga bakal lupa lagi. Gak bakal dibahas kayak oh enggak kayak orang Indonesia ya, Mis. Kalau orang Indonesia kan marah-marah kan nanti siang bahas lagi, nanti malam bahas lagi, besoknya bahas lagi. Oke, siap. Aku 10 tahun di sini kan udah, maksudnya udah ganti majikan ya 2 kali ya. Aku dulu juga gitu, pertama kali aku malah nggak bisa bahasa, nggak bisa masak. Anda tahu ngambil, aku suruh ngambilkan tisu, aku ngambilkan sendok makan. Mm-mm. Majikanku marah-marah sama aku. Dulu itu seperti itu. Siap, Aku siap. disuruh nyapu, aku gak tahu. Aku malah ngepel. Aku mikirnya nyapu itu sote itu sama aja mate. Jadi nyapu sama ngepel sama aja. Tak kira ya udah ngepel lagi. Ya aku salah ya, aku di marah-marahin loh. Aku bilang isin, aku dibilangnya sosote, aku dibilang pokoknya aku nggak mendengarkan. Karena kita kan cari uang ya, Miss. Cari uang ya Siap. susah. Meluk majikan ya susah. Orang melu mertua aja susah, apalagi melu majikan ya, toh, Miss. Oke, siap. Jadi anak-anak sekarang itu yang semangat. Kerjanya sing semangat. Di Indonesia itu lagi banyak bencana. Ayolah kita sing semangat kerja. Nih, jangan sitik-sitik marah, nesu, break, notice, sitik-sitik marah, nesu, break. Jangan seperti itulah. Ada sing semangat, sing berdoa, sing semangat. Siap. Gitu ya, Miss ya. Siap, siap. Terima kasih informasinya. Iya, Ah, Miss. Terus kalau anak-anak baru itu jangan pernah tercing sama omong-omongan orang yang sudah sering, sudah tahunan di sini kan taunya oh nanti bisa itu pinjam uang di bank di sini nanti uh, pinjam paspor ini itu, jangan tergiur. oke, Kalau siap. punya uang sabar beli, kalau nggak punya uang nah, mau bangun rumah ya tunggu ada duit. Jangan ujuk-ujuk pinjam duit di bank, bangun rumah. Pinjam duit di bank, bangun beli sawah, beli tanah. Tapi di sini malah makan aja nggak bisa, libur aja nggak punya uang, kan yuk kasihan toh. Siap, siap. Jangan, maksudnya pemikirannya itu jangan seperti itu. Ayolah, orang sudah kerja di Hong Kong kan ya sudah dewasa, sudah Mm, mengerti. Ayolah, sing semangat, pekerjaane, sing lebih baik. Yang penting siap. ya
sing penting siji yo Miss meredah lah wis lah. Oke, siap. Ya sudah lah, enggak apa-apa. Dibilang enggak punya uang, dibilang ini makanan mahal banget, kamu enggak bisa beli. Iyo, matur suwun. Udah, Siap. Siap. enggak usah pemikirannya terlalu baper. Dibilang sedikit, ini terlalu mahal, kamu enggak punya uang. Ini aku kasih sedikit buat kamu nyicip. Enggak usah baper. Oh iya, terah ngakui memang aku ini gak punya uang. Loh Miss, orang Hongkong ya Miss ya. Rumahnya itu loh sederhana ya Miss. Asetnya loh di mana-mana ya toh Miss. Siap, siap, siap. Betul, betul. Nggak kayak orang Indonesia yang rumahnya megah-megah tapi nggak tahu itu asetnya ada pada ya toh Miss. Siap, siap. Jangan pemikirannya kayak begitu. Oke, Teman-teman. siap. Itu loh Miss, anak-anak baru loh Miss. Sekarang pada mau nge pada mau notice. Ya, aku Oke. ngomongin dia tapi dia terlalu baper, sudah nangis-nangis, nggak tahu harus gimana. Terus Oke. ujung-ujungnya Mbak, maaf, soalnya kebetulan ini ada telepon masuk sampai 4-5 kali. Sampean ada yang lain lagi nggak? Enggak, udah Oke, gitu aja oke. Miss. Terima kasih ya. Maaf ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mbak, nggak keangkat tadi. Gimana, gimana? Sehat, 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 sehat. Aku nggak dengar, Mbak. Suaranya jauh banget. Jangan pakai handfree, sayang. Iya, tapi jangan pakai handfree, Mbak. Nggak dengar. Enggak, Jangan pakai enggak, Bluetooth juga. pakai. Kenapa? Ya, aku kan ini baru kontrak ketiga tapi pindah majikan. Pertama kan di Sate, jadi mohon sana, nah di Sate. Terus ini yang ketiga ini di daerah Sate juga tapi di ujung gitu. Baru masuk 5 bulan, jalan kakek. Takutnya tuh besar banget. Terus aku ini nggak kebadanan, Bu. Nggak kebadanan? Nggak kebadanan? Iya, nggak kebadanan, soalnya kayaknya besar banget. Terus aku ini tayangan, punggungnya tuh sakit sampai sebelah, semua punggung atas, tangan semua sampai leher. Sudah 2 minggu itu belum sembuh-sembuh, ya Bu, ya Mbak. Jadi itu kalau misalkan aku ngasih ke majikan habis, kira-kira kalau bisa di rumah berapa bulan ya, ini ya. Nggak kebadanan itu, nggak kerempengan itu apa? Saya nggak paham bahasanya. Tayangan tuh apa, kecil, kecil ya. Nah, katanya besar banget sih. Takutnya kecil. Lah, oke, kamu tuh kecapean gitu, tak? Iya, capek banget kerjanya. Sampai nomor berapa, Mbak? Sampai nomor berapa? Masih 40-an. Oh, masih 40-an. Kalau misalkan aku mau bilang ke agent aku mau pulang ke Indonesia, tapi aku nggak pulang ke Indonesia, pindah ke Mesir, kira-kira bisa nggak ya, Miss? Emangnya kamu bisa tinggal di Hong Kong tanpa pulang Indonesia? Iya, ya, aku mah nanya ke Mesir nih bisa nggak? Iya, maksudnya kan kamu sudah kontrak yang ketiga, tentunya tahu dong peraturan di Hong Kong. Iya, iya. Apa jawabannya? Yang nggak Mesir ini kayaknya nggak bisa ada nunggu di sini. Hah? Harus pulang dulu. Betul. Harus pulang dulu. Jadi kita nggak boleh nyalain pertanyaan itu, jangan ngejebak. Sudah tahu di Hong Kong kalau ngebreak itu nggak boleh di Hong Kong. Jadi pertanyaannya kalau pindah ke Miss Uni bisa nggak usah pulang Indonesia? Ini pertanyaan ngejebak. Nggak bisa. Dengan cara apapun kamu pindah ke saya atau pindah ke siapapun nggak bisa. Dan satu lagi, sebentar sampean masih kecapean ini Mbak. Sampean kecapean. Sampean pindah majikan. Nanti kecepit lagi tuh. Pulang Indonesia 1 tahun 2 tahun, baru balik lagi ke Hong Kong. Istirahat total dulu. Mbak jangan pakai handfree Mbak. Sampean ngomongnya pakai handfree di speaker. Resek-resek tahu nggak sayang? Enggak. Aku mau jaga anak aja, anak bersih. Ya Tuhan, ngomongnya enggak tapi kemeresek kayak gitu. Iya, walaupun jaga anak itu Mbak, kalau gendong anak nanti sarafnya kecepet lagi sayang. Istirahat dulu, pulang Indonesia, cinta. Nggak mau, guys. Aku mau proses lagi. Katanya capek, suruh istirahat nggak mau. Karena mau tahu mau ya maksudnya yang jaga anak aja yang biasa gitu kayak dulu. Nggak ada kerjaan yang biasa di Hong Kong sayang. Itu rezeki-rezekian.
Kalau kamu pingin kerjaannya biasa di Indonesia sana, di Hong Kong itu nggak ada yang kerjaan biasa. Saya tidak ingin nanti kamu pindah ke tempat saya terus rewel. Terus habis itu ngomong, kan saya sudah bilang saya sarap penjepit. Saya kan maunya jaga anak majikan yang biasa saja. Ya saya nggak paham dengan biasa saja itu seperti apa gitu loh. Saya takut. Ya, yang udah dung-dung kayak gini besar banget. Di sini besar banget kagetnya. Kalau yang Kamu nonton live saya ya Mbak ya? nggak apa-apa. Kamu nonton live saya? Hah? Ini kalau Terus yang anak kamu nonton live saya ya Mbak ya? ah, Terus sampean ngomong sama saya ngapain? Nonton live saya aja, jangan telepon saya. Saya nggak suka orang lagi ngobrol, nggak nyambung. Kamu dengerin saya live, tapi kamu ngomong sama saya. iya ya Mes. Nggak ngerti saya dengan mindset kayak gini nih. Kalau kamu teleponan sama saya, terus tunggu jawaban saya lewat HP, itu dikirim ke langit, turun ke bumi. Makanya nggak jelas, nggak paham kamu dengan penjelasan saya. Ini udah ruwet. Jangan dikira bahwa kalau kalian ikut saya, kalau kalian melakukan sesuatu yang tidak benar, terus saya bela kalian, enggak. Saya nggak akan bela kalian. Loh, sekarang udah diajak ngomong, ngobrol, umur 40 tahun. Beda kalau kalian umur 50 tahun ya. Saya perlakuannya beda karena umur 50 tahun mungkin gaptek. Lah umur 40 tahun masuk gaptek. Kan saya bilang matiin live saya. Halo? Halo, Ya sayang? halo, Ya Mbak? assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Tanya. Sama di kok Mbak? Oh, saya di depan rumah ini Miss. Ngerti sama di depan rumah. Depan rumah siapa? Rumah majikan. Lah iku PT apa manuk gitu loh celuk Mana? Oh, kurang ajar manuk cilik-cilik iki kok muni-muni. Rumahnya kan depan lu. Itu Miss di villa Rumah saya, Miss. rumahnya depannya manuk. Kan banyak pohon sini Miss, banyak manuknya itu loh Miss. Oh, kurang ajar manuknya. Kenapa, sayang? Tanya Miss, dulu kan saya waktu pergi ke Saudi itu kan umurnya dituain ya Miss. Heeh. Terus terus namanya itu ada binti, ada bapak sama kakek. Terus habis itu setelah pulang dari Saudi, saya itu pergi ke Singapura. Terus itu masih pakai data yang lama kan udah elektrik kan paspornya Miss. Habis itu saya pergi ke Hong Kong sama saudara saya kan itu saudara saya kan punya PT. Itu disamain sama kakak sama akte nikah apa akte yang asli gitu loh Miss. Terus? Terus tapi paspor saya kan masih hidup yang dulu waktu di Singapura itu kan masih pakai data lama masih hidup. Tetap pakai paspor dulu, tapi nggak tahu di endorse atau gimana gitu loh, Miss. Terus? Ada tulisan data data sama yang asli gitu, Miss. Itu nanti kalau mau perpanjang paspor di sini gimana ya, Miss? Lah kok takut aku takut KJRI. Lah kok iso takut Miss Yuni iki mau pikir aku iki pegawai KJRI ta ya apa? Astagfirullahaladzim. Di sini, Miss, belum tahu gitu. Berapa lama kamu di sini? Masih 8 bulan. Terus paspor kapan habisnya? Habisnya 2000 2027 Miss, bulan 7 kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim. Masih masih 1 tahun setengah lagi udah nanya paspor. Ya Tuhan. Saya lebih bingung lagi, Mbak. Saya lebih bingung lagi. Terus itu gimana, Miss? Tunggu 1 tahun belum tentu kamu bisa finish. Tunggu dulu. Jangan mikir kebanteran. Kayak pasti. Ngerti, tapi kan masih 1 tahun setengah, Mbak. Kenapa kamu masih mikir? Saya kepikiran gitu loh, Miss, ini nanti gimana mau perpanjangnya. Nanti KJRI-nya ganti konjen.
Mungkin udah aman. Ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Iki segarane arek-arek ODGJ yo kayak gini nih. Saiki iki lho, kecuali dua bulan lagi atau 6 bulan lagi paspormu habis. Kamu bisa bingung, bisa bisa takut. Ya Tuhan, ini lo masih 1 tahun setengah. Beh, aku mau ajar ngene ani ki iso mengi aku kira. Bener. Kuwi manukmu kan meneng iso apa ora to kuwi manuk kuwi barang mau melok-melok ae kuwi. Tapi saya habis itu kan terbang bebas nih. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu kasih tahu dia lah, aku lagi ngobrol sama Miss Yuni. Mau melok ngomong aku manuk iku. Rumah saya kan pinggir sungai ini, Miss. Di Taisuhan. Lah kok malah buanter to manuk iku apa ngerti diseneni ngono to? Ya, kan Miss. Sekarang gini loh, nak, kamu itu masih lama, nah. Nanti kalau kamu renew-nya ikut Miss Yuni bisa bantu ngobrol sama KJRI. Tapi kan saya nggak tahu nih, datamu kan nggak saya pegang. Ngerti nggak sayang? Nanti renew-nya ikut Miss Yuni aja, engkau tak ajarin buat paspore. Aman toh? Iya, Miss ya. Aduh, itu paspornya masih data yang lama. Nggak Tapi ada masalah. Gusti Pangeran nggak ada masalah. Sementing kalau wis renew kayak ngomongin deh aku. Wes, titik. oh, oke, Miss. Nanti saya akan hubungin Miss Yuni gitu ya. Ya, datang langsung ke kantor membawa paspor dan data-data Anda. Maka saya akan membantu untuk menembusin KJRI. Saya juga tidak tahu konjennya yang baru siapa. Seandainya ada masalah baru kita up di media sosial. Sekarang masalah belum ada, jangan cari perkara. Jangan cari malah. Ngerti? Oh, enggak, maksud itu syarat-syaratnya tuh harus pakai Tidak ada syaratnya, Mbak. Nanti dulu 1 tahun setengah. via Miss ya. Karena kalau kamu tidak bisa buat paspor, kamu tidak renew, Mbak. Kan iya Miss, makanya itu kalau berarti akhir tahun depan ya Miss ya, kalau bikin. Iya, Mbak. Oh, iya, Sudah. ya. Terima kasih ya Miss. Oke, terima kasih. Iya, sama itu. Waalaikumsalam. Itu manuk juga ikut campur, kenapa sih? Saya tidak sedang berbicara dan membahas tentang manuk. Ngapain manuk-manuk itu ikut campur? Nah, saya tuh heran banget ya dengan kehidupan ini. Yang diobrolin apa? Manuk ikut-ikut aja. Astagfirullahaladzim. Bu Yojo, ikut campur dalam permasalahan manusia gitu bisa nggak sih manuk itu? Mengkondisikan sendiri, emang dia aja yang bisa bernyanyi. Wacut enek wong lagi ngonten mau melok manuke. Cedek lah aja mbak kabeh ki rambut-rambute manuk. Halo? Halo, Oh, Miss Yuni ya. iya sayang. Ah, Miss, saya ingin memastikan mau donasi untuk saudara kita yang kena musibah Oh, bencana alam masuk ke rekening yang tertera ya Miss. betul, Yayasan Pejuang Setia Indonesia. Oh, oke Miss, Oke, makasih. terima kasih sama-sama sayang. Halo? Oh, Waalaikumsalam. Anda sedang teleponan sama saya atau dengan orang lain? halo, Assalamualaikum Miss. Bisa nggak jangan di tempat yang berisik, pindah tempat? Oh, dari Oke, halo Miss. Saya masih dengar loh, Mbak. Kalau nggak sama tak matiin, tak blok nomormu. Aku Miss itu tadi tetangga berisik udah aku bilang matiin. Halo, Kenapa, Mbak? udah Miss. Ya, kenapa, Mbak? Iya, aku mau cerita. Miss, menurut Miss itu. Apa sih? Halo, Apa sih? halo Miss. Iya, saya dengar, Mbak. Tapi suara di luar itu saya masih dengar juga gitu loh. Udah mati Miss. Mungkin dikiranya saya nggak dengar ya masih ada musiknya ya.
Udah mati, Miss. Oke, fokus apa-apa yang kamu mau ya. Oh iya, mereka aku mau ini Mbak. Kan kemarin kan Handfree-nya tolong dikondisikan bisa nggak sih handfree-nya? bentar-bentar, jangan bikin aja ya, jangan lupa itu. Ini juga Ya kayak gini nih yang saya nggak mau buang waktu 1 menit untuk menunggu. Padahal kalian telepon saya mulai tadi, zaman. Saya nggak tahu maunya apa ini. oke. Suaranya juga jauh juga. Saya nggak tahu nih suaranya nggak kedengaran. Mau ngomong apa ini? Halo nih. Suaranya jauh nggak? Udah deket banget ini sampai ini udah. Oke, saya skip aja ya. Saya nggak mau nanti saya belum ngobrol udah emosi duluan saya matikan. Oke, saya minta maaf ya teman-teman ya. Kan kalian selalu bilang, Miss jangan dimatiin dong kan itu masih itu apa? Masih menyesuaikan diri. Ya, iya, banyak orang yang nunggu terus habis itu saya harus menyesuaikan ya yang menyesuaikan kalian. Harusnya sudah tahu keadaan seperti apa, dicari tempatnya seperti apa dan bagaimana gitu loh. Jadi ya harus gimana? Bener nggak sih? Mic-nya mati, mati. Mic-nya siapa yang mati? Mic-nya siapa yang mati? Halo? Oh, Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Miss kan kemarin kan saya mau nangis. Kemarin kan saya punya misi nih, misal nanti saya dipoking sama nenek, saya minta bantuan sama Miss Yuni. Tunggu dulu, jangan asal mau kingin terus kamu minta bantuan sama saya. Saya kan nggak tahu masalahnya di mana, seperti apa, bagaimana. Ini loh Miss kan eh, hari-hari Kamis itu kan nenek itu cari paspor kan Miss. Nah, itu di kasur itu nggak ada uang. Kalau ada pun saya lihat Miss itu nggak ada. Terus besoknya Jumatnya itu kan saya libur. Pak sore itu bilang, kamu tahu nggak uangku kemana? Terus saya tanya, uangnya di mana? Katanya tadi taruh di kasur kan. Habis itu saya bilang nggak ada, aku nggak lihat. Saya bilang gitu. Terus nanti kalau nggak ketemu, kita mau pokingin gitu loh, Miss. Terus habis itu tuh saya jawab, iya nanti tak bantu cari. Saya bilang gitu, Miss. Terus berapa menit kemudian itu agent telepon. Ya nggak nuduh sih, dia tanya, kamu tahu nggak uangnya nenek gimana? Terus aku bilang aku nggak tahu. Terus dia bilang gini, nanti tolong bantuin cariin gitu kan Miss. Habis itu saya bilang, nenek itu sering bilang kayak gitu. Nenek saya bilang gitu kan Miss. Terus habis itu ya namanya orang tua pasti agak agak lupa gitu kan. Nenekku kan ya lumayan udah tua sih Miss, 88, tapi dia masih sehat. Habis itu saya kan takut kan Miss, saya lihat Miss ini tuh udah lama, terus kayak yang dituduh itu saya kayak keikutan gitu loh Miss. Hmm. Habis itu kan aku pulang itu nenek keluar dari cari makan lah, terus dia telepon saya pun enggak mandi dulu. Dia bilang suruh cariin uangnya, udah dicariin nggak ada Miss. Habis itu kita cari bersama sih. Terus dia cari di lemari itu saya nggak lihat, saya ke tempat lain. Habis itu kalau berapa hari, maaf Miss, bahasa Indonesianya nggak lancar. Habis itu berapa berapa menit kemudian dia bawa amplop itu, tapi nggak tahu itu amplop yang dia cari apa bukan, saya pun nggak tahu. Habis itu dia bilang, ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Tadinya pas telepon itu saya dengarnya cuma 1.000. Pulang katanya dua bulan gaji kan ya setara 10.000 kan Miss. Habis itu mau tidur itu bilangnya 8.000 Miss. Terus gimana? Duh, kamu nanya aku.
Loh, lah kamu nanya aku terus gimana? Loh, terus aku piye? Ini selalu beda gitu loh, Miss. Ya kan memang orang tua kan memang kayak anak kecil lagi. Terus kamu ambil hati, kamu nangis oh. Lah piye? Miss. Loh, sekarang orang tua kan selalu kayak gitu, seperti anak kecil. Terus kamu nanya aku kudu piye? Ngalio, mulio, mulai Indonesia. Di Indonesia nggak akan ada yang menuduh kamu. Ya butuh, ya betah. Butuh, ya betah. Ya iya, Miss. Terus Ah, kemarin kan bilang, ini mau lebaran loh, jangan pulang dulu. Kita kan juga mikir lagi, Miss. dari mana nih? Butuh, ya betah. Menengok, wes, deh, kuno sing ganteng. Oke, Miss. Dah ya. Oh, namanya aja sudah pikun. Mau gimana? Kamu nggak mau berdebat sama dia? Ya kamu yang capek. Iya, iya, Miss. Iya, ya sabar. Mau gimana? Kalau enggak, tantang aja, ajak perang majikannya. Terus kamu di penjara. Selesai urusannya. Loh, loh makanya kan Miss Yuni selalu bilang, saya itu berbicara tentang fakta dan realita. Iya, Saya tidak mengatakan bahwa konten-konten kreator yang lainnya itu tidak memahami. Karena gini loh, kalau kalian tidak pernah kerja di agent, kalian tidak akan tahu dari dua sisi. Jadi iya, dari Miss. dua sisi kalian nggak akan paham. Dari sisi anaknya, dari sisi majikanmu sing gemblong gue mau, terus dari kamunya, terus dari sisi agentnya. Kecuali saya bos, saya nggak akan pernah peduli sama kalian ya. Tapi kan saya staff, Iya, saya melihat seperti apa dan bagaimana. Dan tidak semuanya apa yang kalian sampaikan itu benar. Kadang-kadang kalian itu play victim. Ngerti nggak? iya, Jadi kamu selalu melihat kesalahannya majikan. Tetapi saat aku tanya sama majikan, ya sebenarnya nggak ada masalah, masalah kecil. Kalian juga baperan. Oh, namanya orang tua. Saya tuh pernah ada kasus, anak itu kayak cerita sama saya tuh saya udah marah banget. Dimana, Miss, masa sih saya makan tahu aja nggak dikasih sama majikan? Parah banget tahu nggak iya, majikan? Otomatis saya kan nggak paham, masa iya sih makan tahu? Padahal ada babinya dia pun mau makan. Kenapa sih majikan nggak ngasih dia kesempatan makan tahu? Nah, setelah iya, itu kita melakukan mediasi nih di kantor. Saya mendengarkan kedua belah pihak. Karena mbaknya ngomong kayak gitu, otomatis pandangan aku sama majikan udah jelek, tergeser jelek. Aku nanya, Dada ya, wah, sik tofu tuh lembek kok ya. Hah? Mie tofu ah? Iyalah, masa dia nyendiriin tahu aja kamu taruh di kulkas. Gue memsik cuy meh. Jadi di sup itu kan ada babinya, ada itunya. Nah, karena majikan berpikir bahwa mbaknya kan nggak makan babi, kan nggak mungkin juga makan tahu kan? Karena tahunya kan udah direndam iya, di 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 sup kan. Nah, majikan berpikir bahwa mbaknya itu nggak makan babi, makanya dimasukin. Tapi mbaknya mikir, oh alah megur mangan tahu ra oleh. Nah, ini kan sudut pandang yang berbeda toh. Benar nggak sih? iya, Miss. Jadi sebenarnya ayolah kita juga meraba kalau kita yang jadi majikan atau benar nggak sih seperti itu. Terus kita meraba juga kalau itu Iya, ibu kita. Ngerti nggak? Kayak saling, saya nggak tahu harus ngomong gimana. Soalnya kadang-kadang ada CCTV pun majikan nggak percaya sama CCTV kan edan. iya, betul, Miss. Iya, karena dulu Miss Yuni juga pernah punya Mbak Filipina ya. Saya itu masukkan sendiri di dalam dompet saya, tapi itu pikiran pertama kan pasti Mbak toh di dalam rumah ini kalau nggak ada apa yang hilang, siapa sih yang dituduh pertama? Mbak. Iya, iya, betul. Karena nggak ada orang lain. Tapi kita bukan menuduh, Mbak. Kita nanya karena dialah yang ada di rumah itu. Iya, Ya masa iya sih saya bilang kamu curi kaos kaki. Tapi iya, kan bahasanya majikan kan, Jece ya, wah mungkin kah? Happy nah, hamelelo lah. Waduh, karena kita bisa bahasa, majikan nuduh saya curi kaos kaki. Kaos kaki buat apa? Itu perlu jadi masalah, Mbak. Mbaknya nangis, telepon aku keter. Mizuni, masa kaos kaki aja aku dituduh mencuri? Ah, iki jenis gampang kobongan. Tak telepon majikan nih. iya, Dada mu isi ya, mai mungkin cuma ta. Haya oman Cece, Cece wah mci, mci, mci. Gue mau wan. Dia nggak nyari tapi dia langsung jawab mci. Otomatis majikan kan iya, marah, Mbak. Kan mau nanya, iya. Cece, kaos kakinya ada di mana? Oh, ada teh, opong lewan. Aku cari dulu. Oh, Jangan dijawab Om Ci. oke, Ngerti? Miss.
Lek kan majikanmu kehilangan duit toh. Cece ya, aku Iya. kehilangan uang. Om Ciwo, Om Lawo, Om Ciga, Om Ciga, Om Cia Bobo, Om Cia. Iyo, wis kodol konyot kaya kidek teleke ae. Kan, oh, Bobo, hamile mungkin ya. Hau lah, le thảo xin ta happy na. Oh, hau apa lewana? Lah kamu langsung jauh banget kalau untukmu mekrok. Ya jelas mbahmu nesu, Rek. Iya, Paham? Miss. Makasih, Miss. Iya, Jadi Kak. jangan jawab, Cece ya, oh sadatin mungkin oh, Om Jiwa, Om Ji, oh kamu loh, happy na. Ya enggak, Norek. Bobo mungkin ya. Oh, tahu sih Pak Happy na. Oh, penglewan ha. Bahasa kita yang diturunkan. Ojo mekrok dikit. Iya kan? Cuma nanya, jangan merasa tertuduh. Kowe bahasanya ki gak nyolong, Rek. Bahasanya ki mungkin. Mungkin ini bukan kamu yang mencuri. Astagfirullahaladzim. Kowe ngono takok, kowe ki takok. Kowe ki aja mekrok. Oke, Miss. Duh, Gusti Pangeran. Lu langsung ditantang. Hah? Oh mau tahu ya kan, Bobo? Oh mau tahu? Poking lah, poking. Bayu. Arek Indonesia paling seneng lewat kan. Poking lah, om tahu ya kan? Ma poking lah. Padahal mbak lo metakon. Cece ya, oh mungkin do Cino ya Ciman, Pak Ciman. Hah? Hepin toa Bobo à? Hả mày thế này mungkin hay thôi? Oh, pong lewan hả? Oh, Miss. Astagfirullahaladzim. Sing nantang ya jelas samamu dikit senengane arek Indonesia poking lo. Kalian sekali poking ku KTP kalian itu tercatat loh, Mbak. Kalau kamu sering poking, polisi Haji Mson le ya. Siu-siu mantai poking lo. Wah, ya arek Indonesia kayak nyopit-nyopit nyar kayak. Poking lo, poking lo. Permanene rong metu bolak-balik pokang, poking, pokang, poking. Ngerti nggak? Oke, Miss. Makasih, Miss. Oke, jangan sesekali suka pokang-poking ya. Oke, Miss. Tansina, Assalamualaikum. Tansina Bobo Penglewan Hasina. Ayo mungkin coba Oke, Bobo. Miss. Haulah tuh mungkin Bobo Penglewana Homa. Poking itu lapor polisi, ngundang polisi, jenenge poking. Wes dong, wes lega atine mari dilolone Miss Yuni. Ya ampun. Tak jual mbak itu tenan wing kok dinteni aku ini bukan asal Ponorogo. Kok malah sering reok gitu loh. Gimana ceritanya? Paham? Maaf loh, Miss. Oh, kurang ajar ini wong nesu malah semangat. Ya wes, wes plong, wes plong. Ampun. Ampun. Astagfirullahaladzim, ngono wis yo ditulungi Misuni. Waalaikumsalam, dengane kono. Sehat selalu. Ya, inilah yang dinamakan penyesuaian diri dan mengerti. Yoi kadang-kadang kamu itu ditanyain tuh merasa tertuduh, kowe kira nyolong, tapi kowe iki yo terus mari ngono kejat-kejat itu lapo. Kamu orang nanya, Cece, uangku nggak ada loh, uangku hilang loh. Langsung, saya nggak mencuri. Saya nggak ngambil, demi Allah saya nggak ngambil. Kalau tidak percaya laporkan saja pada polisi. Itulah faktanya yang terjadi. Itu fakta. Dan itu kenyataan. Baperan. Karena saya pernah jadi agent. Jadi ilmu dari agent itu saya pahami. Saya teliti, saya serap. Angkat telepon dulu. Halo, halo. Iya, nek menungsone ora tuh ya. Halo, halo. Iki ngapa iki telepon di mute?
Talek nggak lo ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, eh, kalau proses ke Taiwan itu kalau cowok itu apa itu apa calling visa gitu loh, Miss. Itu apa gak usah pendidikan? Miss Juni tahu nggak? Enggak, Kan adik saya kan nggak apa adik saya kan mau proses ke Taiwan, terus temennya itu kan udah berangkat, cuma visanya kok cuma 3 bulan tuh, Miss. ya berarti ku Itu visa turis, Mbak. apa? Nah, makanya saya kan kalau gitu kamu jangan daftar dulu, saya bilang gitu kan, tak Hmm. suruh nanya-nanya dulu kan. Terus saya kan apa pengen lihat temennya itu yang udah berangkat, kok visanya itu 11 November sampai 11 Februari, kan cuma 3 Salah bulan itu, tuh, Bu. Miss. Enggak gitu, Bu. Visanya itu cuma 1 bulan. Oh, Coba dibaca. Visa itu masa berlakunya 3 bulan dari masa pembuatan. Jadi itu bukan bisa tinggal di sana 3 bulan, Bu. Cuma bisa 1 bulan, Bu. Baca oh, visanya harus hati-hati. Itu bukan visa 3 bulan, visa 1 bulan itu. Visa oh turis betul. itu. Lah ya, kalau cuma gitu kan apa kan nggak, maksudnya bukan legal kan, Miss, gitu loh. Ya jelas bukan dong, Bu. Visa turis. Oh, nah aku kan tanya temenku yang udah pernah ke Taiwan itu apa visa kerja itu 2 tahun, yang setahun itu memang prosesnya di sana gitu. Itu Betul. yang legal. Kalau kayak gitu itu ya kemungkinan ilegal kan gitu kan. Terus Betul. adik saya kan ya jangan dulu, kamu jangan diproses. Tanya-tanya dulu. Aku kan bilang gitu, mah. Betul, betul, betul. Makanya aku kepengen tanya Miss Yuni kan, Betul. tahu udah pernah ke Taiwan, Betul. berteman sama Mbak Cika gitu loh. Betul, Kalau betul. takutnya bayarnya mahal lagi, Miss, 68 juta kok. Betul, 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 betul. Hati-hati aja penipuan Oh di gitu. mana-mana. Betul. Hati-hati ya, bisa. Betul. Betul. Makasih ya, Miss. Sama-sama. Terima kasih. Oke, oke. Sekarang itu penipuan ada di mana-mana lah ya teman-teman ya. Lebih berhati-hati lagi karena kalau sudah ditipu, uang kembalinya itu susah. Jadi nggak ada uang kembali sama sekali loh ya. Nangis geru-geru adul sawah, adul pitik, adul adul adul. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Kalau sudah ditipu, walaupun nanti dikembalikan proses yang ngel. Jadi, wes sakarepmu. Saya sudah mengingatkan. Kembali lagi, kalau kalian tidak percaya, boleh dicoba karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi, buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial. Bahkan ketemu sama orangnya sendiri aja bisa ditipu, apalagi kalian tidak ketemu sama orangnya. Jadi intinya cuma satu. Jika kalian ingin bekerja, lakukan dengan prosedur yang ada. Jangan bilang males lah karena lama. Iya benar. Karena yang prosedur itu tentunya sangat lama sekali prosesnya. Tetapi sekali lagi kembali kepada kalian. Yang secara prosedural aja banyak yang memanfaatkan, apalagi yang tidak prosedural. uh, Pemecatan massal di Taiwan itu sungguh sungguh luar biasa loh teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Saya lebih ingin mengatakan lebih berhati-hati lagi di media sosial karena tidak ada siapapun yang bisa membantu kalian saat sudah terjadi sesuatu. Jadi nggak ada yang bisa nyairin uangmu kecuali dirimu sendiri. Dan saya dipamerin sama Mbak Sulis gitu loh, deloken Mbak Sulis. Ah, Mbak Sulis sudah bisa jalan. Nah, sudah bisa jalan gitu loh Mbak Sulis. Is iso mlaku dhewe merambat. Wis pamerno iki lho sama Mbak Sulis. Bisa, Miss, melakukan diri, Miss. Alhamdulillah. Deloken pameri, dipameri iso mlaku dhewe, Miss. Miss, aku wis iso mlaku dhewe, Miss. Alhamdulillah karena tiada syukur yang terhingga buat kesehatan beliau yang sungguh luar biasa. Ini keren banget ini. Ah,
buat anaknya Mbak Sulis yang mau ke Jepang ya. Semoga prosesnya dilancarkan ya nak ya. Ibu muda sehat. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Semoga cepat berangkat ya. Sangat senang sekali ya saat saya ngelihat orang-orang sembuh dari penyakitnya ya. Jadi senang gitu loh hawa-hawanya dan aura-auranya itu senang banget. Nggak tahu ya, saya harus ngomong apa ya. Ini tentang sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6 ya. Hari ini sudah tanggal 6 dan saya merasa sangat sangat sedih sekali nih. Kan katanya Larasati, Septiana Larasati atau yang sering dipanggil dengan Mbak Putri, itu eh, apa ya? Teman-temannya nggak ada satupun yang mencari saya yang ada di Hongkong sini. Saya hanya ingin nanya siapa yang tanda tangan di rumah sakit tentang jenazah itu, siapa? Sampai sekarang nggak ada kabar tentang Mbak Larasati. Jenazahnya itu ada nggak yang tahu tentang beliau? Saya sangat kesulitan sekali mencari bantuan donasi ya. Untuk Sibolga, untuk Sumatera, saya sudah mendapatkan 100 juta. Padahal kalau hari itu saya pulang dari Taiwan, kita segera bergerak mengerahkan semua pasukan semut. Kayaknya pemulangan jenazah Larasati ini lebih cepat dibandingkan dengan penyaluran sumbangan dana untuk Sumatera. Karena kan saya punya dua tanggungan ini, yang satu Sumatera, yang satu Larasati. Tapi nggak ada satu temen pun itu yang menghubungi saya loh teman-teman. Saya nggak tahu ya. Mbak Larasiti ini nggak punya temen, di kos-kosan itu nggak ada orang, atau bagaimana sih sebenarnya? Ayolah muncul teman-teman. Masa iya sih di antara kalian nggak ada yang gitu doain gitu, yasinan, al-fatikahan gitu nggak ada gitu ya? Ayo muncul lah teman-teman. Jadi kayaknya nggak ada ya, nggak ada kecuali keluarganya telepon saya sekali itu aja. Ada Miss, iya tapi kan nggak ada yang muncul ke saya. Kan saya nggak ngelibatin kalian sama sekali. Saya hanya ingin tahu keadaannya seperti apa awalnya, kronologinya seperti apa, terus apakah jenazah ini di mana? Saya tahu di Mongkok, tapi kan saya nggak tahu siapa yang tanda tangan dia. Jadi ini jenazahnya masih ada di sana loh teman-teman. Kok tidak ada ya teman-temannya ini sudah tanggal 20 meninggal loh teman-teman. Saya balik ke Hong Kong tanggal 26, tanggal 25. Tanggal 25 kejadian di Sumatera, tanggal 26 kebakaran. Dan sekarang itu tanggal 6. Kok nggak ada gitu loh, nggak ada satu orang pun yang nyari saya. Untuk Mbak Larasati itu nggak punya temen gitu ya? Saudara gitu? Dan donasi untuk jenazah beliau itu nggak bergerak, malah yang bergerak itu Sumatera. Untuk jenazah yang untuk di Mongko ini, saya merasa sangat berat sekali untuk mencari donasinya. Bahkan saya diingatkan oleh beberapa orang, Miss Yuni jangan dibantu dong. Banyak orang yang menghalang-halangi saya untuk memberikan bantuan untuk pemulangan jenazah ini. Saya melihat auranya itu banyak sekali orang yang komen di media sosial, Miss Yuni udah berhenti nggak usah bantu dia lagi. Capek ngurusin anak overstay. Miss Yuni ini tuh, siapa sih yang ngurusin jenazah waktu itu? Itu kos-kosan nggak ada orangnya gitu ya? Ayo teman-teman, sedikit dong buka ke saya, biar saya tuh tahu. Saya saya memberikan bantuan pada siapapun, saya tidak memandang bulu, saya tidak memandang agama, rusak, ras, suku, bahasa. Tapi setidak-tidaknya saya tahu dong informasi, ibunya ditanyain semuanya nggak tahu. Saya mencari uang jenazah, donasi jenazah ini berat. Berat banget.
nggak ada temennya gitu ya? Maksud saya, nggak ada temennya. Kalian boleh speak up ke orang lain, tapi kenapa nggak ada yang speak up ke saya? Saya jahat banget, Mek, untuk jenazah. Nggak ada gitu yang tergerak hatinya. Pernah ketemu sama dia, sekedar ngobrol aja. Ada nggak sih? Walaupun anak sulung, anak apapun, saya nggak peduli. Saya cuma tak tanya yang di Hongkong ini nggak punya teman gitu, tak? Kok nggak ada kabarnya sama sekali loh. Saya nunggu loh. Saya sudah ada di Hongkong ini 2 minggu. Nggak ada satupun yang nyari saya atas nama Putri itu. Nggak ada gitu ya, nggak punya teman gitu ya teman-teman ya. Saya sedih banget loh. Ini saya kesusahan banget loh. Nyarinya ini. Sampai saya sendiri lupa dia orang mana. Ntar saya cek dulu. Nggak ada loh, nggak ada yang ya Mas yo introvert rek masuk yo gak ono kabar sama sekali sih. Iya, nggak ada kabar sama sekali. Nggak punya teman kali, Miss. Nggak punya teman tapi di kos-kosan kan ada orang toh. Kan nggak mungkin nggak ada orang toh. Keluarga udah nelpon saya. Tapi kan keluarga di Indonesia, Mbak. Ada nomor Hongkong yang disuruh dihubungi tapi nggak bisa. Nggak bisa dihubungi. Nggak ngobrol sama aku. Kan ada yang punya kos. Ini berat banget loh. Saya biasanya kalau saya dapat jenazah, dapat informasi jenazah itu saya langsung. Ini nggak ada pergerakan sama sekali. Miss Juni jangan dibantu itu anak OS. Miss Juni jangan bantu lagi ya nanti Miss Juni dihujat orang. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk membantu. Tapi kalau nggak ada sumbernya gimana bantunya? Hah? Gimana coba? Bukan, walaupun sesama OS nggak apa-apa kan. Saya tidak perlu melaporkan sama polisi gitu loh. Saya nggak tahu meninggalnya kenapa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu meninggalnya kenapa, saya nggak tahu. Tapi temennya itu sama sekali loh. Nggak ada yang doain, nggak ada yang ngajiin di sini. Meninggal dari tanggal 20 loh. Iya kan? Dah di up di VB pun nggak ada yang peduli. Iya, saya tahu, tapi nggak kayak gini gitu loh. Saya minta bantuannya tuh teman-teman. Walaupun kalian anak OS, walaupun anak OS ya, ada identitasnya ada. Tapi saya tuh butuh berbicara dengan orang yang bareng sama dia gitu loh. OS tuh kaburan. Loh, jenazahnya ada di rumah sakit, sudah ada di rumah sakit. Orang mana sih yang meninggal itu lupa aku. SMS gak dijawab lagi. Markonahi. Nggak ngerti deh. Woi, ditanyain orang mana yang meninggal, gak langsung jawab toh. Oh, Cirebon. Aduh, takut admin ya ora dijawab.
Nggak tahu lah saya ngomong apa ini sekarang. Berat banget loh aku ngangkat dia tuh. Miss Junior kalau tak mau di publik. Iya, temennya itu nemuin saya langsung aja. Nggak usah di publik gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak ngerti ya saya. Masuk nggak ono belas, Rek? Kayak setiap kali saya mau nyepil dia tuh berat banget loh teman-teman ya. Saya selalu bilang bahwa jenazah itu punya aura masing-masing loh. Ayolah teman-temannya gabung yuk, cepet yuk. Kalau kalian nggak mau dipublikasikan, ketemuan sama saya langsung aja ya. Katanya punya saudara di Hong Kong. Yang punya kos-kosan juga nggak ada gitu ya. Dan saya yang mau merosesin pemulangan aja banyak yang ngalang-ngalangin. Jangan Miss, anak kaburan jangan dibantu Miss, jangan Miss, jangan Miss. Di status-status tuh banyak loh. Nggak tahu deh seperti apa dan bagaimana ya teman-teman ya. Ah, mungkin untuk saat ini itu aja ya teman-teman ya, karena kebetulan saya ada acara keluar, tempatnya jauh juga. Saya tuh bingung antara mau ke Jingwan atau ke Taiwan. Di Taiwan itu ada yang sakit minta bantuan untuk dibesuk. Sebenarnya itu lebih enak itu jadi konten kreator, gak usah ngelujur konten. Nah, Yowes mungkin itu aja ya. Saya akan cari informasi dan buat teman-teman yang merasa tahu atau kenal dengan Mbak Larasati, tolong deh. Saya ingin tahu sedikit aja. Ada yang ingin saya tanyakan. Kalau kalian anak kaburan atau anak overstay pun nggak apa-apa, saya tidak akan ganggu kalian.